Halo, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya bersyukur dengan penuh sukacita bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat dan hari ini kalau kita bisa berbakti, beribadah bersama-sama, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Maha besar, kami bersyukur atas kekuatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat keselamatan, kekuatan, anugerah, kesehatan yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami bisa ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Waktu kami membaca dan merenungkannya, biarlah kiranya Tuhan membawa kami untuk bisa iman kami dikuatkan, kepercayaan kami dikuatkan, pengharapan kami tetap teguh di hadapan-Mu, dan nama Kristus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sengaja dengan sangat sederhana saya beri judul disisihkan karena dipilih. Disisihkan karena dipilih. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, waktu kita melihat sebuah tradisi pemotongan kue dalam sebuah acara ulang tahun gitu ya. Di sebuah acara ulang tahun, biasanya kita akan melihat bahwa sebuah kue yang cukup besar, bahkan ada yang lebih besar, ada yang kecil, bergantung kepada siapa dan banyaknya yang diberikan. Nah, setiap kue ulang tahun biasanya akan dipotong bagian demi bagian. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam tradisi seperti ini, ada bagian-bagian yang disisihkan, ada juga bagian-bagian yang dipilih Bapak Ibu sebagai hal yang utama. Nah, jujur saja setiap kali kita melihat itu, kita benar-benar tidak bisa membedakan waktu kue itu dipotong. Di mana kue potongan itu, yang apakah itu dipotong potongan kue yang disisihkan untuk dibuang atau tidak dimakan, atau waktu dipotong justru potongan kue ini menjadi kue pilihan yang akan menjadi kue paling utama. Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya, setiap kali kalau ada ulang tahun begitu, selalu ada yang namanya first cake, kue yang paling utama. Nah, first cake ini selalu diberikan, kue yang utama ini selalu diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi Bapak Ibu. Ya, mungkin seorang anak berikan kepada bapaknya atau mamanya, atau seorang cewek yang 17 tahun sudah punya pacar mungkin memberikan ini kepada best friend-nya dan sebagainya. Dan apapun itu menunjukkan bahwa bagian kue yang dipilih untuk diberikan kepada orang yang disayangi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sama halnya dalam hidup kita, waktu dipotong, kita tidak pernah tahu hidup kita dipotong untuk disisihkan atau dipotong untuk sesuatu yang spesial. Kita nggak pernah tahu hidupku ini berjalan di mana, apakah disisihkan atau dipotong untuk satu tujuan yang mulia. Mengapa? Karena keadaannya sama, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini, Bapak Ibu, pengaruh dari dampak pandemi
sampai hari ini yang kita rasakan bersama-sama betul-betul membawa kita semakin merasa sendiri, seperti selayaknya seperti potongan kue, dipotong-potong begitu, sehingga sangat menyita energi kita, menyita perhatian kita, sehingga tidak luput dari kita pun juga beberapa kita mungkin mengeluarkan air mata karena kesulitan hari ini. Ada yang meninggal karena penyakit COVID seperti saat ini, ada yang juga meninggal karena buruknya perekonomian, ada yang merasa lemah karena di PHK dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan ini sepertinya seakan-akan seperti sebuah kue yang dipotong-potong. Seakan-akan kita merasa bahwa kayaknya aku bukan potongan kue yang dipilih deh. Kayaknya saya disisihkan deh, begitu. Tetapi Bapak Ibu, ini membuat kita merasa kemalangan, merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Dan mungkin saja sehingga beberapa dari kita ada penyesalan akan masa lalu, dan mungkin saja ada kegentaran akan masa depan, sehingga di antara kita merasa bahwa hidup kita disisihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita sadari, Amsal pasal 23 ayat 18 memberitahukan kita harus tahu bahwa karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi Bapak Ibu. Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin kita disisihkan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Percayalah, ada masa depan sungguh indah bagi kita. Maka dari itu hari ini Bapak Ibu, topik renungan kita adalah disisihkan karena dipilih. Kita akan belajar dalam satu ayat dari doa berkat Boas kepada Rut. Dan saya berdoa semoga ayat ini menjadi sebuah oasis yang sangat menyegarkan buat kita, untuk kita tetap kuat dalam mengiring Tuhan. Kita buka dalam Rut pasal 2 ayat 12. Rut pasal 2 ayat 12. Saya bacakan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin. Bapak Ibu, kita tahu kisah Rut ini. Lahir pada zaman para hakim memerintah. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa akan masa kegelapan dan masa-masa sulit pada zaman hakim-hakim memerintah. Dan itu ditunjukkan dalam kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Dan salah satunya di dalam kitab Rut ini, kita juga menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang melakukan transmigran, pindah ke daerah Moab dan menetap di sana karena mereka harus sedang berjuang menghadapi masa kelaparan pada waktu itu Bapak Ibu. Dan kita diperkenalkan juga bahwa Rut bukan keturunan orang Israel, tapi dia adalah perempuan Moab dan menikah dari salah satu anak dari keluarga Israel ini. Dan singkatnya kita juga diberitahu bahwa Naomi, ibu mertuanya ini di pasal pertama menunjukkan kepada kita bahwa dia sedang dirundung oleh kemalangan. Di mana suaminya Elimelek itu sudah meninggal. Lalu kemudian setelah itu kedua orang anaknya itu Mahlon dan Kilion itu juga meninggal. Dan salah satunya adalah suami dari Rut. Dan sehingga hal kemalangan ini memberikan suatu hal yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Naomi
Waktu dia pulang ke tempat asalnya di Bethlehem, orang berkata bahwa waktu melihat Naomi di belakang, orang banyak berkata bahwa bukankah itu Naomi? Tetapi Naomi langsung menyahut bahwa jangan panggil aku Naomi. Karena dalam ayat Rut pasal 1 ayat 20-21 dikatakan bahwa yang maha kuasa telah banyak memahitkan. Banyak yang pahit terjadi padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku kembali. Yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dan ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat malang sekali yang terjadi dalam ibu mertua Rut ini, yaitu Naomi. Sehingga dia berkata demikian, Bapak Ibu. Nah, menurut John Piper, Bapak Ibu, dalam bukunya Coronavirus and Christ, Bapak Ibu, di dalam bab 2, ini yang ditunjukkan oleh Naomi bukanlah sebuah bahasa-bahasa yang sedang berbohong, bukan. Naomi tidak sedang berbohong. Naomi sedang menunjukkan sesuatu yang fakta yang sederhana dan mengerikan sekaligus. Jadi dia tidak sedang berbohong atau melebih-lebihkan atau menuduh Tuhan yang tidak-tidak, Bapak Ibu. Karena ini menunjukkan kepada kita apa? Sebuah fakta hidup yang memang real, yang nyata. Atau sebutannya John Piper dalam bukunya Coronavirus and Christ dikatakan bahwa ini sebuah providensia yang pahit. Kita waktu mengatakan providensia yang pahit bukanlah sebuah penghinaan kepada cara-cara Allah, tetapi merupakan sebuah gambaran bahwa menyatakan bahwa Allah itu berdaulat dalam segalanya, termasuk dalam providensia yang pahit sekalipun. Kita mungkin beranggapan bahwa providensia Allah itu, pemeliharaan Allah itu, sepertinya itu luar biasa, hanya bekerja pada hal-hal yang baik saja. Kalau hal yang pahit itu bukan Allah. Dan kalaupun seandainya itu Allah, kita beranggapan Tuhan jahat. Betulkah Tuhan jahat? Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah masih bekerja dalam segalanya. Maka dari itu, rahasia bahwa kita harus bersyukur, walau berduka cita, kita harus tetap bersuka cita. Dan itulah providensi Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Makanya itu, kita harus mengerti hal ini. Supaya apa? Setiap kemalangan demi kemalangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap tidak menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Dan waktu kita menyatakan itu pun, seperti Naomi, Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa keadaan fakta yang sederhana. Dan itu hal-hal yang wajar, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita kembali dalam pembacaan kita. Sehingga dalam keadaan kemalangan ini membuat Naomi tidak punya alasan lagi untuk menetap di Moab. Dan dia memutuskan untuk kembali ke Israel, Bapak Ibu. Tetapi ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel, Bapak Ibu, Rut sebagai menantu mengambil juga keputusan untuk tetap menemani dia. Bagaimanapun Naomi, mertuanya, membujuk Rut untuk tidak ikut dengan dia. Tapi Rut tetap ngotot untuk pergi ke Israel, Bapak Ibu. Wow. Dengan sangat yakin, Rut berkata kepada ibu mertuanya. Dia bilang apa? Dalam Rut pasal 1 ayat 16 dikatakan, kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, itu adalah kalimat yang sama sekali tidak main-main, Bapak Ibu. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Tetapi
Keputusan itu juga membuat kehidupan Rut menjadi sangat sulit dan sepertinya disisihkan atau dibuang, Bapak Ibu. Ya, mengapa begitu? Seperti disisihkan. Karena Rut harus pindah ke tempat yang asing bagi dia. Dia harus berusaha diterima oleh bangsa Israel karena dia bukan bangsa Israel. Lalu dia tidak ada prospek lagi untuk menikah kembali karena dia sudah mengikuti mertuanya, Bapak Ibu, yang sudah menjanda, tidak punya keluarga lagi. Dia harus bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Bapak Ibu. Sepertinya dalam keputusan ini dia disisihkan, tidak punya pengharapan. Tetapi dengan tindakannya menemani Naomi mertuanya ini kembali ke Israel, menjadikan umat Allah itu sebagai keluarganya. Menjadikan Allah dari orang Israel menjadi Allah untuk dirinya, Bapak Ibu. Dan sebetulnya Rut sedang menempatkan dirinya berlindung di bawah sayap Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Waktu Rut berlindung di bawah sayapnya Tuhan, Rut sedang memilih Allah, Bapak Ibu. Dan Allah seperti induk burung yang menawarkan sayapnya untuk melindungi siapa saja yang datang berlindung di bawah sayapnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita membayangkan kehidupan kita, diri kita seperti Rut? Yang mungkin dipotong-potong, yang mungkin merasa bahwa banyak kemalangan dalam diriku. Sebagai orang yang berlindung di bawah sayap Tuhan, sebagai orang yang berlindung di dalam sayap Tuhan, berserum, bernangis, mengeluarkan air mata, karena betul kehidupan kita sepertinya disisihkan, dipotong, dan kadang-kadang kita tidak dianggap, tidak merasa dihormati, banyak kesulitan, banyak masalah. Tetapi ketika kita terus dan terus, lagi dan lagi memilih Allah, kita sedang memutuskan berlindung di bawah sayap Tuhan. Dan itu bukanlah keputusan yang salah. Kita disisihkan bukan untuk dibuang, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, kita disisihkan bukan untuk dibuang. Tetapi di dalam Tuhan kita disisihkan karena dipilih. Dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk tujuan rencana mulianya. Maka dari itu kita patut berbangga. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, firman-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Dan janjinya untuk selama-lamanya. Kita harus percaya dan bersyukur kepadanya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat jalan hidup Rut, dia bertemu dengan orang yang tepat. Waktu yang tepat. Tuhan menganugerahkan dan memberkati dia. Kita melihat dalam kitab Rut, seorang yang bernama Boas. Dia adalah orang yang kaya. Dia akhirnya menebus Rut dan menjadikan Rut sebagai istrinya. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Dalam kitab Rut ini saja, pasal 4, kita diberitahukan bahwa dari keturunan Boas dan Rut muncul Raja Israel yang terkenal, yaitu Daud, Bapak Ibu. Dan kalau kita tarik lagi sejarah sampai ke zaman perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, dia juga termasuk, Tuhan Yesus termasuk dalam silsilah Raja Daud, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita patut bersyukur setiap kita yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, tergolong
orang yang dipilih, disisihkan karena dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa kita Kristus Yesus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh harapan. Maka sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang penuh dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Kebanggaan dan kebahagiaan kita ini adalah dalam Kristus Yesus. Jadi, bukan hanya Ruth saja yang punya pengharapan yang penuh di dalam Allah, tetapi setiap kita yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus adalah punya pengharapan yang penuh. Saya akan berikan suatu diagram untuk menguatkan kita antara persamaan dan perbedaan Boas dan Tuhan Yesus. Persamaan dan perbedaan Boas dan Tuhan Yesus. Persamaan, dalam hal persamaannya Bapak Ibu, Boas menebus Ruth. Tuhan Yesus menebus manusia, saudara dan saya. Perbedaannya, Boas tidak mencari Ruth, tetapi Ruth yang mencari Boas. Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 2, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus mencari dan mendapatkan kita. Tidak ada manusia yang mencari Allah, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaannya. Hanya Kristus Yesus yang mencari manusia. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalahan kita, bukan. Tapi kita selamat karena anugerah dari Tuhan. Persamaan yang lain lagi, Boas membayar harga untuk menebus. Tuhan Yesus juga membayar harga untuk menebus. Tapi perbedaannya, Boas itu menebus dengan uang, membayar dengan uang. Tapi Tuhan Yesus membayar dengan seluruh hidupnya. Darah dan tubuhnya Bapak Ibu. Dia curahkan buat Bapak Ibu dan saya. Persamaan yang lain lagi, Boas yang kaya menebus Ruth yang miskin. Tuhan Yesus yang kaya menebus juga manusia yang miskin karena dosa. Terpuruk karena dosa. Perbedaannya, Boas yang kaya menebus Ruth yang miskin, tapi dia tidak jadi miskin. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi, dia menebus Ruth yang miskin, tapi dia tetap kaya. Sebagai Boas, orang kaya. Dia tidak jadi miskin. Tapi Tuhan Yesus menebus kita, dia yang kaya jadi miskin dan kehilangan semua atributnya. Kehilangan kemuliaan ketika menebus kita Bapak Ibu. Jadi, secara sederhana Bapak Ibu, dari doa Boas, doa berkat Boas kepada Ruth, maka dari itu setiap kita Bapak Ibu, mari berlindung dalam sayap Tuhan, di bawah sayap Tuhan. Apapun keadaan kita, maka Allah akan mengasihi kita lebih daripada apapun yang kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau persoalan kita yang besar, yaitu dosa, telah diselesaikan di kayu salib. Kalau ketakutan kita yang terbesar, itu yaitu maut, telah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada persoalan lain yang mengganggu sukacita kita, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Berlindunglah di bawah sayap Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, di tengah-tengah kesulitan, di tekanan hidup kita, mari tiap-tiap hari kita memilih Tuhan. Kita dekat dengan Allah.
kita sujud dengan Dia, kita memohon anugerahnya, kita minta kemurahannya, kita memilih berlindung di dalam sayapnya Bapak Ibu. Dan Tuhan bukan saja melindungi Bapak Ibu, Dia juga akan membalas orang yang datang berlindung di bawah sayapnya. Karena kemurahan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kiranya doa Boas kepada Rut ini membuat kita kembali segar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi percayalah Allah masih dan tetap menjadi tempat yang paling indah, paling nyaman, paling sesuai buat kita untuk berlindung, Bapak Ibu. Jangan berlindung oleh harta, jangan berlindung oleh uang kita, jangan berlindung oleh manusia, tapi berlindunglah kepada satu-satunya yang menciptakan saudara dan saya, yaitu Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat keajaiban yang Tuhan buat bagi kami. Kami sadar hanya di dalam kepak sayap-Mu saja kami mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu, di tengah pandemi seperti saat ini, kami mau tetap berlindung di hadapan-Mu. Apapun masalah kami, di tengah kemalangan apapun, Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa belajar bersyukur, untuk bisa tetap tinggal diam di dalam Engkau, supaya hidup kami tetap kuat dan mampu melangkah dengan iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kesehatan kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati setiap perjalanan iman kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memberikan pertumbuhan dalam setiap iman kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu, mulai dari gembala sidang, mulai dari seluruh staf, mulai seluruh para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Biar nyata kemuliaan-Mu bagi kami untuk satu tujuan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan memberkati jemaat gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Telok. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan kekasih jiwa kami yang sejati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.